Pancasila atau perilaku Pancasila itu adalah mempersatukan, bukan memisahkan. Politik itu bukanlah teknik kita untuk berkuasa, melainkan etika kita untuk mengabdi. Portal Komunikatif Pemuda KMPI Kabupaten Kelungkung edisi menyambut bulan Bung Karno 1 Juni 2021. Selamat siang youngsters, kembali lagi bersama Nanda Persilia di sini pada edisi Cuap-Cuap Perfaedah kita pada kali ini dengan tema Momentum Restorasi Peran Pemuda dalam Politik, Pemuda Bersua Bicara Soal Bangsa. Pada podcast kali ini, saya akan ditemani oleh perwakilan pemuda dari dua organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kelungkung, yakni dari Banteng Muda Indonesia dan juga dari Taruna Merah Putih. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita undang perwakilan pemuda kita ke atas panggung. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya di podcast KMPI kali ini. Oke, karena kita sedang berada di situasi pandemi, mungkin bisa hand sanitizer dulu kali ya? Boleh. Boleh ya? Oke. Oke, mohon izin untuk membuka masker untuk melanjutkan perbicaraan. Oke, silakan. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan kepada sesi berbicara dan juga ngobrol soal bangsa gitu ya, yang justru sangat berat kedengarannya mungkin. Jadi mungkin kita akan bahas-bahas sedikit dulu sebelum lanjut. Ini gimana nih? Baiknya kita formal, semi formal, belum formal? Kita semi formal aja. Udah relax aja. Relax aja, kan, oke ya. Sama-sama muda gitu kan? Iya. Oke, jadi saya manggilnya beli aja nih ya. Boleh. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin bisa perkenalan diri singkat dulu kepada para youngsters yang menonton kita pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Beli dulu nih. Iya, siap. Terima kasih. Saya Wisnu Anggara. Saya Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Kabupaten Kelungkung. Oke, silakan Belinya. Ya, saya itu mengenalkan yang Budi Krisna, Ketua Taruna Merah Putih Kabupaten Kelungkung. Oke, baik, untuk Beli Wisnu sama Beli Gung. Jadi mereka berdua adalah perwakilan dari dua organisasi kepemudaan yang ada di Kelungkung nih. Oke, sebelum kita lanjut, kita basa-basi dulu. Pengen tahu nih, kira-kira bagaimana sekarang eksistensi dari organisasi Beli di sini? Hambatannya seperti apa kira-kira? Siapa saya? Ya boleh. Oke. Jadi kalau kita di Banteng Muda Indonesia, kalau untuk eksistensi itu ya dalam keadaan seperti sekarang pandemi ini. Mungkin ya agak sedikit terhambat ya kegiatan-kegiatan kita. Tentunya kan kita setiap organisasi kepemudaan itu tentunya kita memiliki program-program kerja setiap tahunnya ya. Jadi mungkin ada yang beberapa kita rubah di situasi seperti ini, tapi itu tidak bisa tidak bisa memotong eksistensi kita untuk berbuat pada masyarakat khususnya di Kabupaten Kelungkung. Jadi di Banteng Muda Indonesia dari kalau kita lihat dari keadaan sekarang pandemi COVID-19 ini, kita masih tetap bereksistensi melakukan segala kegiatan yang menjadi tujuan daripada program kerja kita. Contohnya? Contohnya kita di tahun 2019 kita juga pernah melakukan pembagian sembako terhadap masyarakat yang yang tidak mampu lah. Jadi kita juga bisa membantu murid yatim piatu seperti itu. Kita tetap berjalan setiap tahunnya. Nah, itulah pentingnya kita sebenarnya berorganisasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat berorganisasi itu tidak ada ruginya. Satu, yang pertama kita dapat relasi. Ya, relasi benar. Jadi kita banyak teman gitulah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan ilmu dari satu organisasi itu. Jadi kalau kita berbicara dengan eksistensi yang sudah kita lakukan, tentu banyak mungkin masyarakat yang di Kelungkung khususnya ya,
mungkin sudah sebagian besar tahu organisasi kepemudaan di Kelungkung itu sudah mulai bangkit. Jadi kita ini organisasi ini tidak lagi menjadi organisasi yang vakum. Sudah mulai aktif Sudah berarti mulai ya? aktif, kurang lebih sekitar 5 tahun lalu kita sudah mulai aktif lagi. Oke, untuk protokol kesehatan mungkin ada program dari BMI sendiri? Oh, ada tentu. Iya, kebetulan kemarin kita dari BMI sampai melalui KNPI sih kita kan berada organisasi kepemudaan, kita berada di bawah naungan KNPI juga. Jadi kita waktu itu bersama KNPI juga bersama Gerakan Yuwana Bali. Pasikian Yuwana Bali ya? Pasikian Yuwana Bali kita berbagi masker di beberapa titik di pusat Kelungkung. Jadi ada di depan monumen sampai ada di Jalan Puputan, soalnya di pusat kota itu ya. Kalau nggak salah ada videonya kan? Ada dokumentasi yang ada di YouTube itu kalau nggak salah saya juga dapat nonton tuh, mungkin yang juga bisa nonton nanti. Oke, protokol kesehatan sudah, mungkin belinya sendiri gimana? Eksistensi sama hambatan dari organisasi DMP? Ya, terima kasih. Untuk membahas eksistensi tidak jauh juga dari BMI. Sama-sama kalau Taruna Merah Putih juga memiliki program kerja. Nah tentunya nih kalau misalkan kita berbicara kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BMI yang diketuai oleh Bung Wisnu, kami juga memiliki kegiatan yang serupa di kala pandemi, yaitu sidak nasi bungkus. Sidak nasi bungkus. Sidak nasi bungkus ya namanya ya. Oke. Itu kegiatan yang memang membagikan nasi bungkus kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kelungkung. Iya, kan sudah lengkap jadinya kalau Wisnu masker ya. Bagian nasi bungkus ya. Bagian nasi bungkus, bagian perut gitu ya. Nyasar perut gitu ya. Jadi saling mengisi. Jadi kita saling mengisi ya. Iya benar. Selama pandemi kan semua orang susah gitu ya mencari cuan gitu kan, cuan for life gitu ya. Kayak orang-orang pada susah. Jadi kalau misalnya dibantu soal perut sih siapa yang nggak mau gitu kan. Oke, wah. Jadi sisi kolaborasinya sangat terasa di sini ya. Ada satu bagi-bagi masker, yang satu bagi-bagi soal urusan makanan yang masuk ke perut gitu kan. Oke, itu sudah tentang eksistensi dan mungkin hambatannya tidak terlalu terasa ya bagi organisasi ini. Ternyata dari kalangan pandemi ini masih tetap bisa eksis dengan bagaimana kita menyasar penduduknya langsung, membantu mereka gitu kan. Oke, bagus sekali ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Para youngsters ini mungkin masih banyak yang belum tahu nih atau belum akrab dengan organisasi dari Beli-Beli ini, BMI maupun TMP. Mungkin bisa dijelaskan sedikit penjelasannya, mohon yang ramah didengar oleh seluruh kalangan. Jadi mungkin mereka juga bisa memahami nih, oh ternyata organisasi kepemudaan di Kelungkung mulai aktif dan ternyata beragam. Jadi mungkin bisa diperkenalkan sedikit ya tentang organisasi dari Beli. Mungkin dari Beli Gongnya dulu. Oke, baik, terima kasih. Kalau dari saya menjadi ketua di Taruna Merah Putih sejak tahun lalu. Dan Taruna Merah Putih ini adalah di mana saya partai PDI Perjuangan dan juga kami di bawah naungan KNPI. Nah, dalam organisasi ini bebas untuk siapapun bisa masuk, terutama khususnya ya untuk generasi muda. Dan nanti kalau misalkan memang ingin ikut bergabung berpartisipasi dengan kami pasti memiliki program kerja yang memang real dan juga menuntun generasi muda itu agar tahu yang namanya berpolitik juga. Di kala itu juga kami akan membuat sejenis entrepreneur itu yang kewirausahaan. Kami juga bakal mensosialisasikan bagaimana untuk berusaha atau memulai bisnis di kalangan muda di kala pandemi ini. Oh iya. Itu ya. Inovasinya ya. Seperti itu. Kalau Beli Wisnu sendiri di BMI? Oke, kalau di BMI kebetulan saya sudah 2 kali periode sampai saat ini sebagai ketua yang berdekatan. Nah, saya dipercayai juga sama teman-teman. Jadi kalau di organisasi Banteng Muda Indonesia itu bukan hanya organisasi politik,
Ya, karena kita kan sebagai ada di salah satu partai politik juga, yaitu PDI Perjuangan. Yeah. Ya, tapi organisasi kami ini sudah diakui oleh nasional. Jadi kita juga ada di bawah naungan KNPI. Jadi seperti itu. Bukan semata-mata organisasi ini hanya di bidang politik. Nggak hanya soal politik ya, berarti ya? bukan hanya soal politik. Ya, ini yang sebenarnya menjadi yang harusnya dipahami oleh pemuda-pemuda umumnya. Jadi bukan semata-mata itu bajunya PDI, itu orangnya PDI. Ante-ante PDI ini. Ya, itu kira-kira ya. Ya, ini sebenarnya soal mindset. Nah, jadi bagaimana cara kita merubah mindset pemuda itu menjadi tidak anti politik. Sebenarnya politik itu tidak kejam kok. Benar, kalau benar cara untuk menggunakannya kan. Iya. Jadi di samping kita berpolitik, kita juga bisa bersosial. Contohnya seperti yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan kemudian di tahun 2021 ini juga kita BMI akan mengadakan seminar pemahaman politik bagi pemuda. Seminar pemahaman politik. Ya, jadi itu ya sangat berguna sekali bagi pemuda, kalangan pemuda yang terutamanya yang masih awam dengan organisasi. Jadi kita ingin memberikan pemahaman-pemahaman mengenai organisasi kepemudaan yang nantinya agar bisa mereka cernai, kemudian mereka pahami, pelajari, kemudian bisa mereka implementasikan di luar. Seperti itu. Karena terus terang jujur ya, di luar sana masih banyak yang menilai bahwa berorganisasi itu, apalagi berhubungan dengan politik ya, itu masih identik dengan black campaign. Iya, benar-benar black campaign. Banyak orang yang kambing hitamkan. Iya. Jadi itu sebenarnya sudah menjadi tugas kita para pemuda, terutamanya inilah tujuan kita sebenarnya berorganisasi, menggali potensi-potensi yang ada di setiap pemuda tersebut. Ya, jadi kita di organisasi ini sangat terbuka sekali, maupun dari kalangan SMA, Sekedruna, Karang Taruna dan lain sebagainya. Kita masih kita welcome. Mari kita bersama-sama menggali potensi yang ada. Seluruh latar belakang pemuda boleh berarti ya? Semuanya boleh, kita terbuka. Untuk ini berorganisasi kan bukan untuk kepentingan pribadi sebenarnya. Kita kan mewakili suara pemuda gitu ya. Suara pemuda itu sih yang So youngsters, jangan takut untuk bergabung ya di organisasi baik dari BMI maupun TMP, karena dua organisasi ini bukan hanya organisasi yang bernafaskan politik, tapi juga bagaimana mengajarkan kita soal hidup secara sosial gitu ya, dengan membantu sesama, kemudian banyak kegiatan sosial lainnya, dan juga ada kegiatan inovatifnya di kala pandemi. Jadi kalian bisa belajar banyak nih dari dua organisasi ini. Oke. Saya rasa cukup ya kita basa-basi tentang bagaimana eksistensi dari dua organisasi ini, dari Bung Ketua yang luar biasa ini ya. Jadi kita akan mulai masuk nih kepada agenda inti yang mungkin ya memang agak berat sih, tapi kita coba aja, siapa tahu kita bisa membawa obrolan ini menjadi lebih santai gitu ya. Karena kan kita bisa mengutip dari pidatonya Bung Karno gitu, yang bilang kalau beliau lebih suka nih sama pemuda yang ngopi tapi bicara soal bangsa dibandingkan sama pemuda kutu buku yang memang nggak menghasilkan apa-apa gitu kan, pintar sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Iya, mementingkan dirinya sendiri. Oke, jadi karena kita kebetulan ini nggak ada kopi di sini ya, jadi kita ada air aja. Kita air aja ya sambil bicara soal bangsanya gitu. Oke. Kita ada perubahan sedikit dari pidatonya Bung Karno. Oke. Kita mulai dulu dari bagaimana kita memaknai bulan Bung Karno pada bulan Juni kan. Jadi identik sekali nih pembahasan di bulan Juni itu adalah pembahasan soal dasar negara. Diawali dengan pembahasan melalui Pancasila gitu kan sebagai dasar negara kita. Jadi yang ingin saya coba kupas pada podcast kali ini, juga youngsters yang mendengarkan dan juga penonton pada saat ini mungkin bisa melihat sisi pandang atau cara pandang dari Bung Ketua ini terkait dengan bagaimana sih kita memaknai Pancasila di era sekarang, generasi milenial, era digital, kemudian era di mana semuanya serba cepat, di mana semuanya mungkin merasa kalau teknologi adalah kebutuhan primer dan bukan lagi kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Jadi arahnya akan ke sana, gimana kita mengemas Pancasila ini dimaknai sesuai dengan zaman kekinian gitu untuk pemuda terutamanya. Oke. Kita melangkah ke pertanyaan pertama nih. Kita semua pasti pengen dengar sisi pandang
sudut pandangnya dari kedua ketua di sini terkait dengan bagaimana sih pemaknaan Pancasila menurut Bli Wisnu dan juga Bli Gong di era sekarang ini, mengutip dari pidato Bung Karno dan amanat yang disampaikan beliau gitu. Oke, siapa dulu nih? Mungkin Bli Wisnu dulu nih. Oke, mungkin Bli Gong aja deh kalau gitu. Oke. Terima kasih untuk memaknai Pancasila ya. Ya. Tentunya 76 tahun yang lalu pada tanggal 1 Juni 1945 yang juga di mana Bung Insinyur Soekarno ya dan 5 rekannya membuat nilai-nilai Pancasila atau dasar negara kita. Pancasila memiliki 5 nilai atau 5 sila dan juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Yang dimana artinya Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dalam dewasa ini atau modern yang sekarang, tentunya juga kita memaknai nilai-nilai Pancasila tersebut dengan tidak adanya perbedaan. Karena tidak sulit perbedaan itu kita jadikan satu. Mempersatukan perbedaan yang ada itu menjadi satu gitu kan. Jadinya tidak ada yang namanya, apalagi sekarang ini adalah generasi muda banyak menggunakan teknologi ya. Iya, teknologi. Itu kan banyak juga ada hoax kayak ya, gitu. Hoax, cibiran, cacian melalui media sosial kan gitu ya. Seperti itu. Nah, di mana kita bisa menanggapi itu dengan baik biar tidak menjadi perpecahan di antara kita. Iya. Satu bangsa, satu tanah air. Itulah untuk Pemaknaan Pancasila ya. seperti itu. Jadi kalau mungkin bisa saya simpulkan, pemaknaan yang disampaikan oleh Bli Gong itu adalah terkait bagaimana pemuda memaknai Pancasila itu untuk memupuk rasa saling menghargai, toleransi gitu ya antar perbedaan, karena ya kita tahu sendiri bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat majemuk dengan suku yang berbeda, ras, agama yang sangat berbeda, jadi rentan sebenarnya ada gesekan-gesekan perpecahan. Jadi sebisa mungkin di era sekarang kita harus perlu memupuk rasa toleransi ya antar sesama. Oke, kalau dari Bli Wisnu gimana? Mungkin dari ideologi Pancasila mungkin tadi sudah dijelaskan sangat jelas sekali, detail dari Bung Krisna. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit aja ya. Ini pentingnya para pemuda kita memahami apa sih itu Pancasila dan bagaimana kita sebagai pemuda membesarkan Pancasila tersebut agar tidak menjadi agar para pemuda kita memahami apa itu Pancasila dan mampu mengimplementasikannya. Mengimplementasikannya di luar. Jadi sebenarnya kita pemuda ini ibarat sebuah pohon ya. Jadi di ibarat negara yang kuat itu pohon itu tidak akan bisa tercabut dari akarnya. Jika kita memegang teguh sila-sila nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Jadi itu kita harus memberikan memahami satu persatu dari sila-sila tersebut. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu di sana sudah sangat jelas sekali. Yang artinya kita berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, jangan sampai kita terpecah belah. Jangan sampai lupa sama semboyan tersebut. Karena pendiri bangsa kita sudah menciptakan, kita tinggal menjalankan apa yang sudah menjadi tugas kita para pemuda. Apalagi kita kan para pemuda ini akan menjadi tonggak bangsa ini ke depannya, agar bagaimana bangsa ini bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, itu yang paling penting. Berdiri di atas kaki sendiri, berarti pemuda juga merupakan tonggak estafet pemerintahan kita. Mau nggak mau, suka nggak suka ya pasti dipimpin oleh pemuda kan. Untuk kedepannya siapa tahu juga Bli Wisnu atau mungkin Bli Gong juga bisa mencalonkan diri mungkin ya. Kolaborasi juga. Iya, kolaborasi juga nih, siapa tahu jadi mungkin gubernur, wakil gubernur gitu. Jangan deh, bupati, wakil bupati. Iya, dari kecil dulu kan. Karena sudah dua-duanya ini merupakan ketua gitu loh kan, siapa tahu kedepannya bisa berkontribusi lebih baik lagi sebagai figur pemuda dalam pemerintahan gitu ya. Oke deh. Jadi mungkin pemahaman dari Bli Wisnu kalau saya tangkap itu merupakan sisi penjelasan dari dimensi bagaimana pemuda itu bisa mandiri, kemudian bagaimana pemuda itu juga bisa tetap ajak dan tetap eling atau tetap ingat sama jati diri bangsa kita sendiri. Utamanya nih Bhinneka Tunggal Ika,
ya kemudian bisa diejawantakan ke dalam 5 sila yang ada di Pancasila itu sendiri. Oke. Kita akan lanjut lagi ya pembahasannya. Sepertinya ini menarik gitu untuk membahas lebih lanjut gimana sih Pancasila di era sekarang ini, karena kalau kita lihat sebenarnya implementasi dari sila-sila tersebut sangatlah beragam dan bisa diejawantakan dalam berbagai dimensi. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini sepertinya pemuda itu bukan tidak bisa mengimplementasikan, tapi malah tidak mau, dan mereka mungkin memiliki mindset bahwa itu hal yang kuno dan tidak sesuai sama zaman mereka gitu kan kira-kira, karena teknologi sekarang udah maju banget, jadi orang-orang merasa bahwa apa sih itu Pancasila nggak penting gitu. Ya udah kita hidup di negara Indonesia, ya udah kita hidup aja gitu, kita makan, kita sama keluarga, dan that's it, udah gitu doang. Tapi yang tidak disadari oleh mereka adalah bagaimana kalau misalnya Pancasila itu nggak ada dan redup, otomatis mereka tidak punya pedoman kan, otomatis mereka tidak punya yang namanya pegangan dalam kehidupan bernegara kita. Kita ambil contoh aja nih, banyak banget pemuda yang bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya banyak yang nggak hafal sama nama presiden kita kan, ada yang nggak tahu kepanjangan SD apa, nggak tahu kepanjangan SMP apa, atau Mobile Legend iya kan sama yang begitu kan. Jadi kayak ya udah sih, jadi pemuda itu sangat apatis dan mereka cenderung tidak tahu pengetahuan yang bahkan sesimpel itu gitu kan. Jadi mungkin kita akan mengarah pembicaranya kepada bagaimana sih posisi pemuda di sini gitu. Apa yang harus kita pelajarin gitu, apa yang harus kita jadikan contoh gitu loh untuk para pemuda sekarang. Kalau dari Bli Gong sama Bli Wisnu nih, kira-kira pemuda sekarang itu kayak gimana sih karakteristiknya? Kayak menurut pandangan dari Bli Gong dan Bli Wisnu, apa iya pemuda itu sesuai sama yang dibilang sekarang kayak apatis, kemudian mereka itu cenderung tidak peduli dengan apa yang terjadi di bangsa ini? Apakah benar seperti itu? Mungkin Bli Gong sama Bli Wisnu ada pandangan yang berbeda tentang pemuda sekarang. Ya mungkin kalau menurut saya, kalau kita lihat pandangan pemuda sekarang, itu pembelajaran yang artinya apa yang seharusnya mereka dapat yang sudah diporsikan oleh dari ketentuan mereka sendiri, baik itu dari SD menginjak naik kelas sampai SMP, bahkan sampai SMA atau sampai mahasiswa sekalipun. Jadi yang membuat mereka tidak peduli itu mereka pada saat masih status pelajar itu dia dewasanya terlalu cepat. Oh, dewasa terlalu dini. Jadi gitu biasanya dulu kalau pemuda yang dulu kan belum ada sosmed. Iya, benar. Iya kan? Belum ada sosmed. Jadi dulu mereka tuh kutu buku sekali, belajar dan mereka selalu kritis dengan apa yang dinyatakan oleh mungkin guru atau orang-orang di luar. Tapi kalau sekarang kan tidak. Iya, mereka selalu kalau kita dulu selalu baca, kalau anak-anak itu ya kita dulu itu selalu baca komik. Mungkin sekarang udah baca postingan kan? Sekarang udah baca postingan sosmed. Nah, udah baca orang. Itu yang maksud saya, mereka itu dewasanya terlalu cepat. Sekarang kan ada orang SD, misalnya anak SD. Dia sekarang udah bawa gadget, udah tahu Instagram lah. Benar. Nah, itu kan banyak di media sosial. Nah, itu maksud saya yang dewasanya terlalu cepat. Jadi sebenarnya dari sana kita harus sebagai orang tua ya. Jadi kalau anak SD itu kan masih labil ya. Iya benar. Pikirannya belum untuk bangsa. Iya. Jadi bahkan mereka tidak tahu apa sih itu Pancasila. Iya, mereka tidak tahu kan, karena masih kecil. Nah disinilah yang seharusnya kita terutamanya orang tua nih harus bisa memberikan pemahaman terutamanya ideologi tentang Pancasila dan lain-lainnya. Nah sehingga mereka tidak terjebak dalam dunia dunia maya ya maya gitu ya. Itu kurang lebihnya kayak gitu sih. Oke, dewasa terlalu dini. Ini menarik ya. Mungkin dari Bli Gong gimana? Iya, tidak jauh-jauh juga penjelasannya bahwasannya memang seperti itu ya. Kenyataannya memang seperti itu ya. Faktanya banyak ya. Gitu. Dan juga begini, seharusnya kan penekanan dari pada dia masuk sekolah dasar itu sudah ada penekanan, ada pelajarannya ya, ada mata pelajarannya ya. Yeah. Mata pelajaran. Nah, dari situlah kita mungkin sebagai guru gitu bisa dibilang itu menekankan bagaimana kita harus mencintai tanah air. Ini khususnya adalah kesadaran generasi muda tersebut yang dimana harus dimulai dari sejak ini.
Itulah yang tadi sudah disampaikan Iya. oleh Wisnu. Berarti penting ya untuk Iya. memupuk kesadaran itu Memupuk dari sejak awal, dini dari gitu. dini. Karena kalau misalnya ngelihat tantangan sekarang gitu, generasi muda cenderung asik sendiri, Iya, asik sendiri. punya dunia sendiri dan nggak peduli sama apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Bahkan sampai kita bisa lihat di lapangan ya, di luar sana. Kalau dulu kita sama teman-teman itu ngumpul ya, ngomongin topik apalah Iya, benar. yang berguna lah, atau kita bercanda-canda dulu. Tapi kalau sekarang kan enggak, dia kumpul Tapi sibuk sama gadgetnya Sama gadget sendiri, Iya. oke, iya. Itu jadi gimana ya, dari makanya yang saya bilang tadi, itu pembelajaran itu harusnya diajarkan dari dini. Sejak dini. Iya, sejak dini, agar mereka bisa memporsikan dirinya mereka sendiri. Artinya pada saat menginjak dewasa terus dan sudah menjadi remaja, itu agar mereka bisa menggunakan media sosial dengan baik. Iya, dengan bijak Dengan gitu ya. bijak. Kan banyak, apalagi sekarang banyak tuh pemuda-pemuda yang membuat konten-konten yang yang seharusnya tidak mereka buat di media sosial. Nah, itu yang akan menjadi pemicu hancurnya generasi muda saat ini. Ya, itu. Iya benar. Menyikapi berita hoax itu. Oh iya, menyikapi berita hoax. Berarti kalau kita bisa lihat, itu sebenarnya penyebabnya adalah bagaimana teknologi yang mereka gunakan tidak bijak gitu ya, secara tidak bijak. Jadi mungkin solusinya adalah bagaimana caranya agar mereka itu ditingkatkan kesadarannya, ada edukasi mengenai bagaimana bersosial media dengan baik dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau dari apa yang telah disampaikan Bli Wisnu sama Bligong itu, saya cukup setuju dengan bagaimana pernyataan Bli Wisnu juga soal mereka yang dewasa terlalu dini ya. Bener juga sih, kalau diinget-inget lagi, banyak banget tiba-tiba aja anak-anak SD dan bahkan anak TK itu udah bisa joget TikTok gitu loh. Dan itu sama sekali tidak bisa saya rasakan ketika saya kecil dulu gitu. Jadi memang sangat berubah ya ternyata, dengan adanya teknologi itu sangat berubah, gaya hidup berubah, kemudian mindset mereka berubah. Jadi kayak bingung sendiri sih kadang-kadang sama anak-anak kecil yang sudah mulai aktif bersosial media dan mereka belum tahu sebenarnya, dan mereka belum bisa memfiltrasi sebenarnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Jadi oleh karena itulah, karena banyak yang demikian, otomatis itu dicontoh, akhirnya menjadi masif dan itu menjadikan potret pemuda sekarang seperti itu gitu kan. Tapi menurut Bli sendiri, ada nggak sih sebenarnya pemuda yang memang masih tetap kritis dan masih tetap memegang teguh prinsip Pancasila itu? Menurut Bli masih ada nggak sih kalau sekarang? Kalau sekarang sih banyak kok pemuda yang masih kritis itu. Tidak kalah banyak berarti ya? Tidak kalah banyak, iya. Bahkan kita juga udah turun ke melihat lah, kita kan pengurus kita kan ada di mana-mana, khususnya di Kabupaten Kelungkung ini. Jadi kita survei langsung ke bawah, apakah masih ada pemuda-pemuda khususnya di Kabupaten Kelungkung ini yang masih kritis, Yang masih kritis, yang masih bisa mengimplementasikan Pancasila ya? Iya. Ya, saya lihat masih banyak kok, apalagi mereka kemarin ada festival Karang Taruna yang dilaksanakan oleh Karang Taruna kelurahan. Itu kan skup mereka sebenarnya kalau untuk mengadakan festival itu kan kecil sebenarnya, tapi mereka bisa. Tapi mereka bisa. Oh iya. Dengan personel yang minim, terbatas dan anggaran yang bahkan tidak ada. Mereka bisa bikin festival. Berusaha. Dan Bupati Kelungkung juga memberikan apresiasi kepada usaha-usaha mereka. Bahkan mereka bisa mendatangkan tamu dari staf kementerian loh. Wow. Iya. Jadi mereka itu masih kita melihat di lapangan itu masih banyak kok pemuda kita yang masih bisa berkreasi dan masih bisa berinovasi di luar sana. Oke, iya berarti masih banyak ya ternyata juga. Masih Jadi kita nggak bisa ngelihat satu sisi kalau pemuda itu negatif semua, enggak, tapi masih banyak juga yang positif gitu kan. Contohnya kayak tadi dibilang tuh bisa bikin festival kan, itu luar biasa sih. Pemuda untuk bisa ngundang staf kementerian untuk berbicara di lingkup yang kecil seperti kelurahan gitu kan.
Wow, sangat luar biasa ya. Jadi saya juga terbuka ini. Oh iya, ternyata pemuda sekarang masih ada kok yang demikian. Dan juga kalau misalnya kita lihat, berarti peran pemuda yang seperti ini nih yang perlu kita luaskan, yang perlu kita tingkatkan lagi. Sudah ada nih, kita udah punya, apalagi di Kabupaten Kelungkung nih, kayak BMI tadi udah bilang kalau mereka semua masih punya niat, masih punya jiwa yang kritis, masih punya jiwa yang inovatif gitu. Jadi permasalahan di sini mungkin akan beralih kepada bagaimana kita bisa mengidentifikasi pemuda-pemuda itu untuk diberikan wadah dan mempengaruhi yang lain, begitu mungkin ya. Jadi mungkin pemaknaan Pancasila kita akan beralih kepada bagaimana memberikan wadah dan memberikan edukasi yang lebih lagi kepada pemuda yang memang memiliki niat, dan pada akhirnya merekalah yang akan membawa perubahan ke lingkungan sekitar mereka. Iya. Karena mereka yang hidup pada zaman ini dan mereka yang pasti lebih adaptif dalam zaman ini. Jadi mereka lah yang bisa memberikan perubahan ke lingkungan sekitar. Oke. Wow. Pembicaraan kita sangat berfaedah ya, saudara-saudara. Apa cap-cap tadi ya? Iya, cuap-cuap berfaedah. Kan? Berfaedah. Sesuai tema. Iya, sesuai tema gitu. Wah, ternyata kita nggak sia-sia nih. Oke, kita lanjut lagi. Makin menarik ya, dewasa lebih dini. Oke, saya ingat kata-kata itu bagus sekali ya. Oke, kita lanjut lagi ke scoop yang lebih spesifik lagi nih. Tadi kita ngomongin soal peran pemuda di berbagai lini. Kita ngomongin soal karakter pemuda di berbagai dimensi. Tapi sekarang kita akan coba lebih kerucutkan lagi nih, youngsters. Buat teman-teman nih yang masih gagap soal politik, maka sudah jadi kewajiban nih untuk nonton podcast kita sampai akhir, karena kita akan mulai membahas kerana itu dan juga oleh ahlinya di sini. Jadi kita akan mencoba mengkupas nih partisipasi politik dari pemuda. Ini kan organisasinya tadi seperti yang dikatakan merupakan organisasi sehat partai yang juga pasti punya peran politik kan, dan juga pasti punya peran untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah nih. Oke, itu berat banget. Mungkin kita akan bilang ke bagaimana kita didengar oleh pemerintah. Jadi melalui organisasi pemuda ini kita bisa menyampaikan keluh kesah gitu ya, aspirasi, ide dan lain sebagainya kepada pemerintah, dan bagaimana pemerintah itu bisa dengar nih ide-ide dari pemuda. Sekarang pertanyaannya adalah menurut Bli Gong sama Bli Wisnu, partisipasi politik yang bisa dilakukan pemuda itu apa sih? Kalau misalnya mungkin mau lihat dari sisi organisasi boleh. Jadi peran organisasinya Bli-Bli di sini, kira-kira peran politik yang udah bisa dijangkau itu seperti apa? Ini dari Bli Wisnu dulu. Mungkin ya kalau kita berbicara apa tadi pertanyaan? Peran politik ya, peran pemuda lah. Kalau kita berbicara dengan peran pemuda, kita di organisasi ini menyampaikan aspirasi pemuda ya ke pemerintah kan. Nah inilah ini sebenarnya tujuan organisasi itu ya tujuannya ini. Organisasi kepemudaan itu ya tujuannya ini. Untuk menyampaikan aspirasi apa yang mungkin menurut mereka itu kebijakan pemerintah yang bisa kita kritik atau tidak sesuai dengan kebijakan pemuda. Jadi di organisasi kita ini, apalagi di KNPI ya itu kita diwadahi oleh KNPI, itulah adalah wadah organisasi kepemudaan yang bisa langsung berinteraksi langsung dengan pemerintah. Iya. Jadi inilah fungsi organisasi kepemudaan itu ini. Kita bisa contoh seperti di Kabupaten Kelungkung kemarin kita meminta memohon revisi undang-undang kepemudaan di Ranperda dengan DPRD. Iya. Jadi menurut kami apa yang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai mungkin dengan visi dari pemuda, visi dari pemuda itu ya kita bisa kritisi di sini. Jadi itu kalau ditanya peran organisasi ya. Iya. Itu peran organisasi. Oke. Di ranah kebijakan bagaimana kita bisa berdialog langsung dengan pemerintah melalui wadah organisasi ini. Oke, bagi teman-teman yang tertarik ya untuk berbicara langsung nih, siapa tahu ada yang bermimpi atau pengen bicara sama Bupati Kelungkung langsung nih atau Ketua DPRD langsung nih. Kita bisa melalui wadah ini, bukan? Jadi kita benar-benar terbuka untuk bagaimana kita bisa berdialog, berinteraksi secara langsung dengan pemerintah melalui wadah organisasi ini. Oke, sebenarnya
izin ya, saya mau mendapatkan sedikit. Mungkin bukan hanya dari organisasi ini kita baru bisa menemui pemerintah, tidak seperti itu. Artinya begini, kita berorganisasi ini di sini kita sharing dengan teman-teman yang lain kan, sharing mungkin dengan kan kebanyakan di pemuda di luar sana yang mungkin tidak mengikuti atau tidak tahu organisasi, dia kebanyakan emang gue pikirin lah apa aja lah, keputusannya juga sama suka-sukamu lah kan seperti itu. Artinya kita di sini orang luar juga bisa masih bisa tanpa berorganisasi pun mereka masih bisa menyampaikan aspirasinya. Tapi di wadah inilah di organisasi KNPI ini kita bisa bertukar pikiran. Iya, jadi kalau kita tidak berorganisasi tiba-tiba kita tidak sesuai misalnya dengan keputusan atau perbuk yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi kita tidak paham dengan isi dari perbuk itu kan menjadi bumerang bagi kita. Iya. Nah, itu saya mengatakan bahwa berorganisasi itu pentingnya untuk bertukar pikiran. Jadi apa yang kita rasa tidak sesuai bisa kita sharing di sana dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang memiliki pemahaman berbeda. Di sana kita bisa sharing, bermusyawarah. Baru setelah sudah mantap apa yang akan kita minta revisi yang menurut kita tidak sesuai dengan perbuk itu, baru bisa kita ajukan kepada pemerintah seperti itu. Satu poin itu tadi yang disinggung sama Beli Wisnu adalah poin musyawarah nih dalam Pancasila kan. Jadi bagaimana kita sebagai individu, sebagai pemuda khususnya, kita nggak boleh nih terlalu egois gitu ya. Kita tiba-tiba datang ujung-ujung langsung datang ke gedung DPRD gitu bilang saya nggak setuju nih sama perbuk ini dan kita harus revisi. Itu bukan pemuda dong namanya. Dan kita juga harus melewati yang namanya tata krama dalam mengajukan pendapat. Dan itu bisa kita pelajari nih di organisasi kepemudaan. Seperti yang Beli Wisnu tadi bilang, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa curhat lah tentang perbuk yang memang kita tidak setujui. Mungkin juga teman-teman di organisasi itu punya pemahaman yang lebih yang bisa diberikan ke kita, sehingga mungkin kita bisa mungkin kita bisa berubah haluan menjadi setuju karena kita sebenarnya nggak paham gitu ya, asal ngomong aja gitu, nggak setuju ikut-ikutan sama ayah ibu di rumah misalnya gitu kan. Terus yang kedua, kita bisa saja menambahkan revisi yang kemudian akan diajukan, dan yang terakhir yang ingin dicapai adalah suara kolektif gitu ya, secara musyawarah. Hasil yang didapatkan itu kemudian disatukan yang akan diajukan langsung kepada pemerintah. Jadi itulah tata krama, saudara-saudara. Kita harus perlu ini memupuk rasa sopan santun dalam menyampaikan pendapat gitu kan. Kita bercermin dari sosial media yang menyampaikan pendapat kayak gitu. Kita lihat dari pengalaman yang kemarin tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ingat Cipta Kerja. Itu kan yang demo kan banyak dari pemuda kan. Benar. Nah, itu yang maksud saya mereka mendatangi pemerintah itu tanpa arah dan tujuan yang jelas. Apakah mereka sudah memahami isi betul dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu? Apakah mereka sudah paham isinya? Nyatanya tidak kan? Kan ada yang ditanya, kamu paham nggak? Artinya enggak. Kalau nggak salah anak SMP juga ada ikut demonstrasi kan? Itu yang itu yang menjadi kendala kita di luar itu sebenarnya. Jadi kita berorganisasi ini tujuannya adalah mencari relasi dan mencari pengetahuan yang lebih banyak lagi. Kita bisa kita boleh kalau demonstrasi itu boleh kok sebenarnya. Cuman alangkah baiknya pengetahuan kita itu dibekali dengan pengetahuan yang lebih komprehensif. Jadi kita memang memahami betul. Jadi ketika kita saat berdemo itu ya kita memang punya jawaban. Ini yang tidak sesuai, ini yang tidak sesuai. Jadi ketika saat kita demonstrasi, saya tidak setuju ini, saya tidak setuju ini. Ketika kita ditangkap, kita tidak bisa menjelaskan untuk apa kita demo. Begitu kan? Udah pendapat nggak disampaikan. Jadi kita harus memiliki pengetahuan. Itulah gunanya kita berorganisasi di sini. Kita memiliki pengetahuan yang luas, apalagi kita tahu apa sih sebenarnya yang artinya tidak terpengaruh oleh hoax. Hoax. Oke, setelah mendengar isu dari RUU Cipta Kerja, saya penasaran nih sama tanggapan dari Beligung soal isu yang dibawakan sama Beli Wisnu tadi.
Apa nih pandangan dari Bligong soal demonstrasi dari RUU Cipta Kerja dilakukan pemuda? Ya, kalau dari bisnis sendiri sudah menjelaskan cukup panjang lebar dan detail. Bagi saya itulah pemahaman terhadap generasi muda, di mana generasi muda ini biar mereka memang antusias, tapi mereka harus tahu dasarnya. Iya benar. Dasarnya mereka harus tahu apa yang memang terjadi di lapangan itu ya, seperti isu RUU Cipta Kerja apa yang dia lebih memahami lah. Iya. Apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan terjadi. Seperti itu. Karena kan banyak itu yang ikut, tidak hanya orang dewasa ya atau kuliah universitas itu, tapi bahkan bocah SMP, SMA itu ikut-ikutan gitu di demonstrasi tersebut kan. Jadi kayak pas ditanya malah mereka nggak bisa jawab gitu. Iya, saya cuma ikut-ikutan aja. Nah itu, iya sayang sekali. Siapa tahu udah bentrok nanti kena. Iya, mereka ada aksi bentrok seperti itu kan. Aksi ricuh di demonstrasi itu membahayakan mereka sendiri. Jadi ya edukasi tentang apa yang mesti dibicarakan pada revisi undang-undang yang menurut mereka tidak sesuai itu harus memang betul pemahamannya kan untuk dibawa ke pemerintah. Oke. Bahkan bukan hanya merugikan diri sendiri ya. Jadi kita merugikan banyak orang, termasuk yang merugikan negara juga. Iya, fasilitas itu negara. Kalau kita berdemonstrasi, ya kita apresiasi dengan polisi Republik Indonesia kita. Artinya mereka menghadapi demonstran itu dengan tabah, dengan tegar. Jadi mereka tidak arogan. Kalau itu misalnya polisi mengambil tindakan tegas dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita kritik lagi. Iya, artinya kita tidak hanya merugikan diri sendiri. Iya, banyak orang. Kita rugikan. Iya, benar. Iya, betul. Oke. Partisipasi politik memang menjadi sebuah permasalahan cukup kompleks ya kalau kita bahas dari sisi pemuda, karena memang pemuda ini vokal, karena pemuda emang langsung cus ngobrol gitu kan. Memang benar-benar asal nyeplos aja gitu. Ada sesuatu hal yang menurut mereka menarik, mereka ikut-ikutan aja, biar keren, asal gue kelihatan, ya lo bisa apa gitu loh, yang penting gue terkenal gitu kan, kelihatan di TV dan lain sebagainya. Tapi itu perlu diubah ya beliau ya. Mindset untuk ikut-ikutan itu perlu diubah ya. Mereka memang harus memiliki pemahaman yang lebih untuk mengkritik pemerintah. Jangan asal kritik, tapi juga harus punya solusi ya untuk disampaikan juga kepada pemerintah untuk pembenahan diri lah istilahnya. Kan pemuda kita bergerak di bidang kritisi dan juga mengevaluasi kinerja pemerintah itu juga kan. Dari organisasi BMI sama TMP yang saya tahu juga kurang lebihnya demikian, mengevaluasi kinerja pemerintah, terus ikut juga merumuskan kebijakan tentang kepemudaan gitu kan. Oke. Sudah cukup jauh ini diskusi kita ya ternyata, tapi airnya mungkin bisa diminum dulu ya. Iya, silakan. Terima kasih. Ini ngair tapi nggak ngair gimana sih? Ya, kita seruput seperti minum kopi. Ya, ada manis-manisnya gitu. Mungkin le mineral, mungkin ada pakai atau gimana. Oke, kita lanjut lagi nih. Terkait dengan pengalaman aja deh sekarang. Pengalaman diri sendiri lah dalam sejak mengikuti organisasi. Saya pengen tahu perbedaan dari Bli di sini sebelum ikut organisasi sama sudah terjun nih di organisasi. Perubahan apa sih yang kira-kira ada di diri Bli, dan juga perubahan di ketika Bli itu merespon kebijakan pemerintah misalnya. Apa sih yang berubah dalam mindset Bli ketika sebelum dan sesudah ikut organisasi, terutamanya dalam partisipasi politik? Saya dulu, oke. Kalau berbicara dari pengalaman pribadi saya dulu, sebelum saya ikut bergabung berkecimpung di organisasi utamanya ya, dulu saya kurang ya sama lah juga sama seperti pemuda lainnya pada umumnya. Jadi kita nggak terlalu paham apa sih itu kebijakan, apa sih itu politik, dan apa sih itu berorganisasi. Iya. Jadi sebenarnya kita di organisasi pertama kali saya masuk organisasi itu tahun 2014. Nah, itu pertama kali saya ikut organisasi. Itu di Seketruna dulu.
Seketruno dulu. Nah di Seketruno juga Partisipasi gimana? Di Seketruno tuh? Nah kalau di Seketruno dulu kita belum masih terbatas. Yeah. Artinya kita hanya mengetahui di skup di lingkungan kita saja, di lingkungan Seketruno itu. Jadi kita tidak punya tidak punya pemahaman tentang kebijakan lainnya, dan juga pemahaman tentang ideologi Pancasila. Masih belum ya pada saat itu? Iya, masih belum kan, masih jauh. Nah, kemudian setelah menginjak kita ikut organisasi terjun ke Karang Taruna dulu. Setelah itu baru kita ikut organisasi lagi di luar, sampai saya sekarang ikut di BMI. Jadi pemahaman itu kita bertahap. Kalau dari saya ya, pengalaman saya, kita bertahap, berjenjang. Dari gimana tuh? Tahap-tahapannya bisa diceritain? Dari saya belum tahu organisasi, jadi tahu organisasi apa sih yang bisa kita dapatkan di organisasi itu. Apa tuh? Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita banyak memiliki relasi, pemahaman, pengetahuan, dan juga kita banyak di setiap kita ingin mengeluarkan pendapat, kita bisa bermusyawarah dengan teman-teman. Jadi saling mengisi lah. Nah itu kalau dari organisasi ya, yang kita dapat dari organisasi. Nah kemudian sampai pengalaman saya sampai bisa perubahan yang saya dapatkan dari tidak ikut organisasi sampai ikut organisasi, ya kita banyak pengetahuan lah. Tidak banyak sih, artinya kita memiliki lah setidaknya kita ada pengetahuan atau ada cerminan tentang pengetahuan itu sendiri, terutama pengetahuan tentang ideologi Pancasila itu yang paling penting yang harus kita pahami. Dari organisasi dapat? Ya, pasti dapat. Dari Karang Taruna itu pun sampai organisasi yang di bawah naungan KNPI itu pasti mengamalkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan semangat Bung Karno pada bulan Juni ini. Jadi gimana semangat Bung Karno yang mendirikan Pancasila ini menjadi bangsa yang besar. Nah, semangat itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita mulai dari sekarang. Harus dipupuk. Iya, harus dipupuk karena tugas kita sebenarnya mempertahankan seperti yang dibilang Bung Karno. Iya. Yang dibilang Bung Karno, perjuangan saya akan lebih mudah karena melawan penjajah. Ya, benar. Dan perjuangan kalian akan lebih susah karena melawan diri sendiri. Melawan bangsa sendiri. Kan. Nah itu semangat Bung Karno itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Iya benar. Ya jadi untuk membangun rasa kebangsaan kita. Nasionalisme, membangun rasa nasionalisme kita. Oke, berarti banyak ya ternyata yang didapatkan ketika berorganisasi. Kita bisa melihat perbedaannya ya. Sebelum organisasi kita nggak tahu apa-apa, kita cenderung apatis, kita nggak pedulian. Tapi setelah terjun, wah ternyata kita punya peran nih, pemuda punya peran ternyata, dan kita harus mulai aware, sadar kalau kita punya porsi di pemerintah, kita punya suara di pemerintah, dan kita harus tahu apa yang terjadi sama bangsa ini. Kalau misalnya Bligong gimana? Perubahan yang Bligong rasakan sebelum dan sesudah ikut organisasi? Saya terjun di organisasi ya, itu sejak 2015. Ya, masuk di 2015. Sebelumnya saya menjabat sebagai ketua bidang kepemudaan. Ketua bidang kepemudaan. Ya, tapi setelah berlalunya masa periode atau berakhirnya masa periode, saya dipercaya sebagai ketua di Taruna Merah Putih, dan dari pengalaman tersebut saya memiliki pengetahuan ya, di mana saya bisa memasuki struktur organisasi dan tentunya adalah menjabat sebagai ketua, dan juga perubahan-perubahan tersebut mengajarkan saya bagaimana berpolitik dan pengetahuan terhadap politik tersebut, ya kan, untuk kita bisa maju ke mungkin memberikan apresiasi kita
terhadap pemerintah dan Aspirasi juga kita. memberikan masukan terhadap pemerintah melalui naungan kita adalah KNPI. Nah, mengingat hal demikian, kita harus merujuk kepada semangat Bung Karno juga tentunya, yang dimana Bung Karno pernah mengatakan bahwasannya Bung Karno perlu 10 orang pemuda tua untuk mengguncangkan Iya, dunia. 10 pemuda. Ya, 10 pemuda untuk mengguncangkan. Nah, disitulah bagaimana kita sebagai pemuda harus melanjutkan tongkat estafet, ya, Wisnu. Iya, betul, benar. Kita harus betul. melanjutkan tongkat estafet agar terjadinya suatu perselisihan di pemerintahan, kita bisa berikan saran. Itu yang artinya pemerintah perlu saran pemuda. Ya, saran pemuda agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, Itu benar. sangat penting. Benar banget. Ya, seperti itulah hal yang saya dapatkan di organisasi, tentunya juga khususnya di TMP, Iya. Taruna Merah Putih, karena suatu kebanggaan bisa masuk di Taruna Merah Putih dan juga PDI Perjuangan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bligong atas sudut pandang yang disampaikan juga tadi. Jadi menarik ya. Oh iya, saya ingat juga sama Bung Karno yang pernah mengatakan bahwa dia hanya perlu 10 pemuda 10 untuk pemuda. mengguncangkan dunia. Itu gitu baru ya. dua. Iya, baru dua. Tiga. 7 lagi nih pemirsa. Kita bulan. 7 lagi nih pemirsa. Jadi kita perlu 7 orang pemuda lagi ya. Kita guncangkan dunia ini kan. Tapi guncangannya guncangan positif, Ya, jangan positif. guncangan yang negatif. Jadi ini konotasinya bisa ambigu nih kalau tidak kalau tidak diluruskan nih. Jadi tetap kita mengguncangkan dunia dalam konotasi yang positif gitu kan, tetap gitu. Oke. Tidak terasa ya, kita perbincangan tadi itu benar-benar membuka pikiran kita terkait dengan tentang bagaimana kita memaknai Pancasila di era sekarang ini nih. Sangat dinamis sekali pemikiran dari Bli Wisnu dan juga Bligong terkait dengan pemaknaan Pancasila, karena menurut mereka berdua nih sebagai tokoh pemuda yang juga sudah memimpin pada saat ini nih, jadi memang menurut mereka partisipasi pemuda itu sangat penting. Partisipasi pemuda itu sangat penting, dan melalui organisasi lah bagaimana kita belajar untuk berpartisipasi secara baik dan benar gitu. Jadi jangan asal kita partisipasi dengan cara huru-hara, ikut-ikutan demonstrasi tapi nggak tahu apa-apa gitu ya, yang ujung-ujungnya juga kita nggak tersampaikan pendapatnya, pemerintah juga jadinya lah ini apa sih pemuda ini gitu, bikin rusuh aja, bikin onar gitu dan sebagainya. Jadi organisasi itu memang merupakan wadah yang paling tepat untuk kita belajar ya. Iya, betul. Dan juga karena kalau misalnya kita bandingkan sama sekolah ya, kita kan kalau di sekolah itu situasinya formal, tapi kalau di organisasi kita berada di situasi yang non formal, semi formal, dan lebih ringan mungkin ya pembicaraan. Jadi mungkin para pemuda di sini bisa lebih engage, bisa lebih berkontribusi karena situasinya mendukung. Karena sesama pemuda kan pasti cara ngomongnya beda lah ya, kekinian gitu, gue lo gitu, lo gue gitu, aku kamu dan lain sebagainya. Kita bisa ngobrol sambil minum kopi gitu kan dan lain sebagainya. Iya, ini ngayer. ini ngayer. Oke, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, sudah banyak sekali pembicaraan-pembicaraan tadi soal bagaimana memaknai Pancasila dan juga semangat Bung Karno di bulan Bung Karno ini. Jadi para youngsters nih pasti penasaran tentang pesan apa sih yang akan disampaikan sama kedua tokoh pemuda yang sudah menjadi tamu kita pada kesempatan kali ini. Jadi mau disampaikan nih Bli sama pemuda, pesan apa yang kira-kira cocok untuk mereka sehingga mereka kedepannya akan lebih sadar lagi tentang pemaknaan Pancasila dan juga bangkit seperti perjuangan yang telah disampaikan oleh Bung Karno juga di pidatonya untuk senantiasa menjaga perjuangan bangsa ini. Mungkin dari Bligong dulu. Baik, terima kasih untuk pesan saya khususnya terhadap generasi muda. Tentunya Pancasila atau perilaku Pancasila itu adalah mempersatukan, bukan memisahkan. Benar. Nah, tatkala demikian, kita sebagai generasi muda tentunya pada kesempatan kali ini saya memberikan pesan, yaitu untuk banyaklah berintrospeksi diri, karena tentunya bangsa memerlukan generasi muda untuk membantu membahas mengenai isu-isu negara dan apa yang terjadi. Iya, apa terjadi di bangsa kita ini, agar nantinya pemerintah bisa mempersatukan suatu kesepakatan atau perbincangan yang memang menguntungkan, karena dasar negara kita sudah banyak memiliki nilai dan juga dalam nilai tersebut
adalah suatu yang memang diharuskan ya dalam sila pertama, yaitu ketuhanan, ada juga kemanusiaan dan keadilan agar merata semuanya. Seperti itu pesan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ligong atas pesannya yang disampaikan kepada para pemuda. Jadi penting banget nih untuk kita introspeksi diri ya, dalam rangka kita menuju kebermanfaatan yang bisa kita berikan kepada negara. Kita perlu untuk melihat ke dalam diri kita, apa sih yang perlu kita benahi terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembenahan terhadap masyarakat sekitar kita. Baik, pesan yang sangat bermanfaat untuk generasi muda agar senantiasa mawas diri dan terus-teruslah belajar untuk meningkatkan kemampuan diri demi kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Kita lanjut kepada Bli Wisnu, mungkin bisa menyampaikan pesannya kepada generasi muda. Silakan Bli Wisnu. Terima kasih. Jadi pesan saya kepada generasi muda milenial itu jangan patah semangat. Jangan patah semangat untuk membesarkan jiwa kita dalam juga membesarkan bangsa ini. Jadi teruslah belajar, gali potensi apa yang kalian bisa, praktekkan apa yang menjadi inovasi dan ide-ide yang kalian punya dan yang kalian miliki kepada negara ini. Dan karena ide dan gagasan suatu pemuda itu sangat diperlukan sekali, apalagi dalam kemajuan bangsa ini, karena kita para pemuda itu ya sangat diperlukan sekali di sini. Jadi selain kita memberikan kreasi inovasi kepada bangsa ini, memberikan juga mungkin kritik dan saran kepada pemerintah itu juga tidak pernah dibatasi oleh pemerintah. Jadi kita ini kan negara demokrasi, jadi kita bebas mengeluarkan pendapat apa yang menjadi ide dan gagasan kita itu. Kemudian sesuai tema tadi, jadi kita berbicara Pancasila ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu harus benar-benar dihayati dan diberagamkan, karena tidak mungkin Indonesia diseragamkan, ya. Dan dalil apapun itu jika sudah berlawanan maka akan gampang diruntuhkan. Seperti itu. Jadi buat saya, dari saya buat teman-teman para pemuda milenial, jangan pernah memandang politik itu sebelah mata. Jadi politik itu bukanlah teknik kita untuk berkuasa, melainkan etika kita untuk mengabdi. Seperti itu. Etika kita untuk mengabdi, saudara-saudara. Camkan itu dengan baik. Saya suka sekali kata-kata terakhir dari Bli Wisnu ya. Etika untuk mengabdi. Sesuai sama apa yang diamanatkan sama Bung Karno juga nih. Kedinamisan poin-poin nilai-nilai Pancasila itu dia jawatakan ke etika yang baik dalam mengeluarkan pendapat dan berpartisipasi secara politik. Oke, baik, terima kasih kepada Bli Wisnu dan juga Bli Ligong atas pesan yang disampaikan kepada para pemuda kita. Semoga pemuda kita bisa mengamalkan dan juga memaknai Pancasila sesuai dengan pembicaraan kita yang sangatlah berfaedah ini, cocok berfaedah ini. Akhir kata, saya pribadi atas nama KNPI Kabupaten Kelungkung mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu di podcast kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.